Oke, kita lanjut. Jadi, tabel pengamatan 2 ini nantinya akan digunakan untuk menghitung dari jika perlakuan, ya. Jika perlakuan dari total perlakuan masing-masing dikuadratkan per n dikurangi FK gitu. Oke, kemudian jika galat. Setelah jika perlakuan selesai kita hitung, maka kita akan bisa menghitung jika galat. Gitu ya. Lanjut. Maka untuk analisis sidik ragamnya, kalau yang RAL itu biasanya cuman perlakuan dan galat gitu kan. Kalau yang si RAK itu ada perlakuan, ada kelompok, ada galat. Kalau analisis sidik ragam untuk RBSL atau RAKL itu ada baris, ada lajur, ada perlakuan, ada galat. Gitu. Derajat bebasnya seperti biasa n-1, jadi kalau misalnya 5, jadi di sini derajat bebasnya adalah 4. Gitu dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah kuadrat sama tadi sudah dihitung gitu ya. Terus untuk kuadrat tengah F hitung dan F tabel gitu udah. Nah, jika persyarat untuk RBSL atau RAKL ini terpenuhi, maka hasil uji F menurut RBSL atau RAKL, oh ini belum saya ganti, saya mohon maaf, harusnya RAKL, ini akan lebih andal dan lebih tajam daripada RAL dan RAK dalam menonjolkan pengaruh perlakuan terhadap hasil-hasil percobaan. Nah, kita bisa melihat di sini. Coba kita nanti kita akan belajar dari contohnya langsung ya. Jadi ini ada satu hal yang belum saya sampaikan juga ke teman-teman. Jadi ada yang namanya koefisien keragaman. Jadi setiap RAL, RAK, RBSL itu sebenarnya ada koefisien keragamannya gitu. Nah rumusnya kita bisa dapatkan dari sini akar dari KTG kuadrat tengah galat dibagi dengan rata seluruh data kemudian dikalikan 100%. Nah, koefisien keragaman ini menunjukkan derajat kejituan dari kesimpulan yang kita dapatkan gitu. Ya, jadi semakin kecil koefisien keragaman, namanya keragaman gitu kan, semakin kecil koefisien keragaman dari hitungan kita, maka akan semakin jitu kesimpulan dari analisisnya gitu. Ya. Jadi nilai realnya nilai realnya untuk kakak ini emang belum dibakukan, tapi biasanya ada kategori-kategori tertentu ya. Si kakak ini untuk apa sebenarnya? Jadi untuk uji lanjutan. Jadi kalau di analisis sidik ragam kita sampai dengan hitungan F kita bisa menentukan terima H1 atau tolak H1 atau terima H0 itu kan kita cuman memperlihatkan oh iya ini berbeda nyata, berbeda sangat nyata gitu kan. Cuman kita belum tahu tuh dari seluruh perlakuan yang kita lakukan mana yang paling optimal gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mencari mana yang paling optimal, maka kita harus melakukan uji lanjutan gitu kan, uji Duncan, PNT, PNJ dan seterusnya gitu. Nah, maka dari itu nilai dari kakak ini akan menjadi patokan untuk melakukan uji selanjutnya. Seperti itu. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai koefisien keragaman? Yang jelas adalah heterogenitas dari lahan yang kita gunakan untuk percobaan gitu. Kemudian lokal kontrol. Semakin efektif dari lokal kontrol, maka semakin kecil kan koefisien keragamannya gitu. Semakin homogen lahan yang kita gunakan untuk percobaan, maka akan semakin kecil pula nilai koefisien keragaman. Nah, semakin heterogen, semakin tinggi heterogenitas dari lahan yang kita gunakan untuk percobaan, maka koefisien keragaman akan semakin besar. Kemudian untuk selang perlakuan, semakin lebar selang perlakuan, maka akan semakin besar pula koefisien keragaman. Gitu. Ya. Terus kemudian, nah kemarin di pertemuan pertama sih yang ada selang perlakuan ya kita bagaimana cara memilih atau menentukan selang perlakuan. Jadi tidak boleh terlalu mepet intervalnya dan tidak boleh terlalu jauh intervalnya gitu. Karena kalau terlalu mepet dikhawatirkan akan membuat bias hasilnya karena hasilnya tidak begitu
kelihatan gitu. Tapi kalau terlalu besar maka keragamannya, koefisien keragamannya akan menjadi besar pula gitu kan. Jadi selang perlakuan itu harusnya yang kita kira-kirakan itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi KK yang terakhir yaitu ulangan perlakuan. Semakin banyak ulangan maka akan semakin kecil KK gitu kan, karena semakin banyak perlakuan maka kita akan bisa melihat trennya itu akan seperti apa gitu. Jadi memperbanyak ulangan itu dapat memperkecil KK gitu ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Karena kemarin di pertemuan pertama belum saya berikan contoh kasus, tapi teman-teman mencari sendiri, saya harapkan dengan begitu juga teman-teman paham gitu ya. Cuman di sini mari kita bahas yang contoh dari RAL. Karena RAL itu untuk lahan yang homogen, yang relatif homogen atau nisbi homogen gitu ya. Maka di sini ada beberapa perlakuan dan hanya ada ulangan. Ya, cuman ada dua perlakuan dan ulangan, itu untuk RAL. Nah, kemudian ini soalnya seperti ini. Pengaruh hormon tumbuh terhadap produksi kedelai di tanah PMK. Jadi di sini kita akan melihat pengaruh hormon pertumbuhan, konsentrasi hormon pertumbuhan terhadap produksi kedelai yang ditanam di tanah PMK gitu. Nah, kita akan menguji hipotesis apakah pemberian konsentrasi hormon yang berbeda ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari kedelai gitu. Kemudian setelah kita tata, karena ini RAL ya, jadi tanah PMK ini kita anggap adalah sesuatu yang homogen gitu. Kita anggap sesuatu yang homogen. Jadi kalau misalnya percobaan ini kita asumsikan tanah PMK itu tanah yang heterogen, maka bisa jadi ulangan ini kita sebutnya bukan ulangan tapi kelompok gitu. Kelompok tanah PMK. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Karena kelompok itu bisa jadi ulangan, maka tidak apa-apa ketika kita membuat rancangan ini perlakuan, ulangan ini kita ganti kelompok gitu untuk RAL. Ketika kita mengasumsikan si tanah PMK ini adalah tanah yang heterogen gitu. Tapi kalau misalnya kita mengasumsikan si tanah PMK ini tanah yang homogen atau lahan yang homogen, maka kita bisa memakai RAL. Ya, di sini ada perlakuan, kita bikin perlakuannya 0, 0,25, 0,50 dan seterusnya. Kemudian kita ulang 4 kali, kita dapatkan ini adalah jumlah perlakuan ya, JP1, JP2, JP3 dan seterusnya. Kemudian kalau ini adalah Y gitu kan, YIJ gitu kan. Nah, kalau ini adalah rata. Oke, ketika kita melakukan rancangan percobaan dengan RAL, maka yang kita cari adalah FK itu pasti, kemudian JK total. JK total itu asalnya adalah dari masing-masing datum ini kita kuadratkan dikurangi FK gitu kan. Kalau si FK ini adalah dari jumlah seluruhnya ini dikuadratkan dibagi dengan jumlah ulangan dan kelompok gitu ya. Terus kemudian kalau jumlah kuadrat perlakuan, maka jumlah kuadrat per perlakuan ini 31,3 kuadrat, 32,7 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan jumlah ulangan gitu. Dikurangi dengan FK. Kemudian jumlah kuadrat galat. JK total dikurangi JK perlakuan atau JK hormon kalau yang di sini. Setelah kita mendapatkan semuanya, maka kita akan mendapatkan tabel yang seperti ini. Derajat bebas, galat, total, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, F hitung adalah 7,42. Dan F tabel di taraf kepercayaan 5% adalah 2,77. Maka di sini F hitung itu lebih dari F tabel yang 5%. Maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian hormon berpengaruh nyata dalam memproduksi kedelai di tanah PMK, gitu kan? Tapi kita lihat lagi di sini yang 1%, taraf kepercayaan 1%. Di sini angkanya 4,25 setelah kita cari tabel ya.
Terus kemudian F hitungnya 7,42, masih lebih dari F tabel yang 1%. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa pemberian hormon pertumbuhan pada produksi kedelai itu berpengaruh sangat nyata, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah terima H1, gitu. Terus kemudian koefisien keragaman. Koefisien keragaman itu adalah akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan rata, gitu kan, dikalikan 100%, didapatkan 4,34%. Dari yang terakhir tadi di slide yang sebelumnya sudah ada ini hubungan kakak dengan macam uji beda. Jadi kalau misalnya kakak besar minimal 10% pada kondisi homogen, uji lanjutannya uji apa, kakak yang sedang, kakak yang kecil, uji lanjutannya apa, gitu ya. Terus kemudian karena ini 4,34, maka ini di bawah 5% kan, maka uji lanjutan yang dilakukan bisa uji beda nyata jujur, seperti itu, untuk melihat perlakuan mana yang paling baik dari ke-6 perlakuan yang kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian coba kita bandingkan ketika penelitian, ketika percobaan kita ini kita ubah menjadi RAK gitu. Karena RAK tadi kelompok itu, ulangan itu bisa dijadikan kelompok gitu kan. Jadi si ulangan ini kita ubah nih di sini jadi kelompok. Ini ulangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, jadi ada derajat bebas, kita dapatkan ada 3. Oh, terbalik ini sepertinya. Jadi kelompok ini sebenarnya kelompok. Terus kemudian ya saya kebalik, mohon maaf. Jadi sebenarnya derajat bebas itu kan N-1. Kalau misalnya hormon itu berarti derajat bebasnya adalah hormon kan perlakuan. Hormon perlakuan berarti ada 6, derajat bebasnya ada 5. Kelompok derajat bebasnya ada 3 gitu. Karena kelompoknya ada 4. Dan seterusnya. Maka dari itu kita mendapatkan F hitung baik hormon dan kelompok melebihi F tabel yang berada pada taraf kepercayaan 1%. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa baik perlakuan dan kelompok itu berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan dari kedelai di tanah PMK gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini derajat bebas galat. Kenapa galat yang kita jadikan konsentrasi? Karena galat adalah perlakuan di luar hasil pengaruh di luar perlakuan gitu kan. Maka jika galatnya menjadi lebih kecil, RAK dan RAL menjadi lebih kecil, maka pengaruh perlakuan itu bisa ditekan gitu kan. Jadi si RAK ini derajat bebas galatnya ada 15 dan RAL ini kita temukan 18. Maka bisa kita pastikan bahwa si RAK ini bisa lebih menekan pengaruh dari lingkungan selain pengaruh dari perlakuan gitu ya. Begitu juga dengan CK galat, KT galat gitu. Nah, F hitung begitu juga dengan F hitung dan KK. Nilai dari RAK menunjukkan F hitung dan KK-nya lebih kecil gitu kan. Jadi RAK itu lebih efisien daripada RAL gitu. Coba kita lihat efisiensinya di sini. Efisiensi RAK dan terhadap RAL. Jadi kita lihat dari KTG-nya, kuadrat tengahnya. KTG RAL-nya 0,137, KTG RAK 0,055, 2,49 hasilnya. Artinya adalah RAK itu lebih efisien 2,49 kali dari RAL dalam menunjukkan pengaruh hormon terhadap produksi kedelai. Seperti itu.